Shalom, kembali bersama dengan TIK, Tik Tanya Iman Kristen. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Topik pembahasan kita kali ini mengenai bukti historis Yesus Kristus dari tulisan non-Kristen. Jadi bukan diambil dari Alkitab atau para murid atau para jemaat ataupun dalam kitab-kitab Kristen lainnya, namun dilihat atau bukti diambil dari sudut pandang dari orang non-Kristen, bahkan orang-orang yang membenci Yesus Kristus. Karena pada saat ini banyak sekali di dalam sosial media ataupun di dalam percakapan sehari-hari, mereka di antara mereka itu memperdebatkan antara mana nih yang asli, mana yang rekayasa atau yang fiksi. Dan beberapa di antaranya sudah mulai ada yang di antara kita yang khususnya dalam kalangan Kristen ada yang jatuh korban dan ditangkap. Kami tidak akan membahas di dalam kitab atau orang yang di seberang sana yang sampai saat ini tidak bisa dibuktikan secara yuridis formal maupun secara historis maupun secara mungkin para ahli yang bukan di dalam dogma agama mereka atau dalam kitab suci mereka. Namun terbalik, di dalam kekristenan itu kita sangat banyak sekali, bahkan untuk manuskrip aja di dalam kitab Perjanjian Baru itu ada kurang lebih 5.800 manuskrip dalam bahasa Yunani dan 10.000 manuskrip dalam bahasa Latin dan sekitar 9.300 manuskrip dalam bahasa lain. Dan ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, sedangkan di sebelah sana atau di seberang sana atau di RT6 manuskripnya cuma ada 2. Dan sesuatu hal yang membagongkan sekali saudara, karena yang manuskrip yang 2 ini, yang cuma punya bukti 2 ini, mengklaim bahwa dia menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa dukung TIK atau Tik Tanya Iman Kristen. Caranya sangat mudah dan gampang, hanya mengklik tombol subscribe, klik like, dan aktifkan notifikasi. Dan jika tidak keberatan, tuliskan komentar Anda, komentar terbaik Anda di kolom komentar. Karena dengan berkomentar apapun, Anda akan secara tidak langsung memberitahukan kepada algoritma agar dibagikan ke lebih banyak orang lagi dan makin banyak orang yang terberkati. Oke, kita akan membahasnya sesaat lagi. Oke, baik, kita kembali lagi bersama TIK Tanya Iman Kristen atau TIK. Bagaimana kita setiap hari atau mungkin kita akan membahas atau mungkin ada pertanyaan yang Anda ingin tanyakan, tulis di kolom komentar. Dan kita juga akan melakukan siaran langsung bergabung dengan para apologet Kristen setiap hari. Semoga dapat terlaksana untuk meluruskan, menjawab framing narasi negatif dari RT6. Kembali ke topik pembahasan kita, bukti historis Yesus Kristus dari tulisan non-Kristen seperti di permulaan tadi kami sudah jelaskan. Baik, dan jadi bukti pembahasan atau catatan di luar Alkitab ini sangat banyak sekali saudara, atau di luar Alkitab ataupun di luar atau bukan pendapat dari para murid atau para jemaat. Bukti tertulis apa yang dia miliki bahwa Yesus adalah tokoh historis atau benar-benar Yesus adalah tokoh yang benar-benar. Sementara itu, kekayaan literatur Kristen yang menunjukkan keberadaan Yesus diterima oleh sebagian besar sejarawan dunia. Ya, sekali lagi kami garis bawahi, sebagian besar sejarawan dunia. Ada juga tulisan non-Kristen yang membuktikan bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah tokoh historis yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu. Berbeda dengan seseorang yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi super karena menyempurnakan ajaran-ajaran, dan dia katanya yang terakhir itu tidak ada satu saksi mata pun
yang menceritakan bahkan ahli sejarah di luar dogma agama atau di luar catatan iman mereka yang menceritakan keberadaan asli atau tidak si tokoh khayalan tersebut. Baik, catatan sejarah yang menegaskan keberadaan Yesus termasuk diantaranya tulisan-tulisan dari sejarawan Romawi dan Yahudi, literatur rabisnis dan komentator-komentator anti-Kristen yang hidup di masa-masa awal kekristenan. Jadi yang Anda harus cermati adalah anti-Kristen, jadi pembenci Kristen, pembenci Kristus Yesus yang menuliskan semuanya ini. Artinya baik sahabat, teman, dan musuh-musuh dia telah membuktikan keberadaan tokoh Yesus Kristus. Yang pertama dari Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Ini diperkirakan antara tahun 37 sebelum Masehi sampai dengan 100 Masehi. Penulis non-Kristen pertama yang menyebutkan Yesus ialah Flavius Josephus. Nama lahirnya Yosef bin Matityahu yang dianggap sebagai sejarawan Yahudi. Dia menulis sejarah agama Yahudi sekitar tahun 93 Masehi, yaitu Antiquities of Jews Yahudi kuno. Dalam tulisannya ia menyebutkan sejumlah tokoh dari Perjanjian Baru termasuk Yesus, Yohanes Pembaptis, dan saudara Yesus yaitu Yakobus. Dalam Antiquities Josephus menulisnya. Dan kami tidak akan menguraikan apa saja yang disampaikan di sini karena ini cukup panjang. Kita masuk aja ke tokoh yang kedua yaitu Tacitus, dan ini para ahli merujuk kepada sejarawan Romawi yaitu Tacitus untuk menegaskan bahwa penyaliban Yesus benar-benar terjadi dalam catatan sejarahnya. Dia mencatat kematian Yesus di tangan Pontius Pilatus. Dan berikutnya tulisan-tulisan dari seorang gubernur Romawi. Jadi ini dari gubernurnya sendiri ya, Romawi pada saat diperkirakan tahun 62 sebelum Masehi sampai 11 Masehi. Ini di Asia Kecil ya saudara. Plinius yang muda. Jadi gubernur Romawi ini Plinius yang muda, sering dipanggilnya seperti itu, menegaskan bahwa orang Kristen perdana menyembah Yesus sebagai Tuhan. Inilah kesimpulan yang dia pelajari setelah menginterogasi orang-orang Kristen. Dan ini cukup panjang penjelasannya, kami tidak akan menyampaikan juga sama seperti yang kami sampaikan tadi di atas. Kita akan langsung ke tokoh berikutnya, atau dari literatur rabinis Yahudi. Sejumlah karya tulis klasik rabinis Yahudi, khususnya Talmud Babilonia, terdapat referensi tentang Yesus. Meringkas tulisan-tulisan itu dalam bukunya Yesus dari Nazaret, sejarawan Joseph Klausner. Dia menulis beberapa hal nih, kami juga tidak akan menyampaikannya karena cukup panjang. Anda bisa mencarinya di internet apa yang kami sampaikan tadi, dan tulisan narasi dan artikel tersebut Anda akan temui di sana. Dan berikutnya ada Lucian Satiris. Ini ditulis atau diperkirakan makin jauh nih 125 sebelum Masehi sampai 180 Masehi. Ada yang keenam ada Celsus, filsuf abad kedua, ini ya sudah masuk ke abad kedua, dan seterusnya. Nah itulah saudaraku, ada beberapa ahli-ahli sejarah, bahkan tadi Anda lihat dari gubernur Roma pun pada saat itu menyampaikannya kepada dunia. Jadi bukan kepada Alkitab atau orang-orang Kristen, tapi kepada dunia, dan ini dicatat oleh UNESCO PBB. Dan masih banyak lagi, Anda bisa mencarinya di internet, sangat-sangat jauh berbeda. Untuk saudara-saudaraku yang mungkin saat ini sudah menjadi seorang mu'alaf, ini patut dipertimbangkan karena rasio akal sehat kita akan dipertanyakan pada saat kita mau membedanya secara akademis. Apalagi Anda seorang yang cendekiawan, mungkin S1, S2, minimal S1, Anda bisa melihat beberapa fakta bukti sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Berbeda dengan yang ada imani saat sekarang ini, yang katanya begini dan begitu, namun satu pun sumber sejarah, bahkan berulang kali kami sampaikan beberapa bulan yang lalu di salah satu komal netral tentunya yang perlu Anda garis bawahi, diadakan sebuah sayembara bahkan nilainya sampai 12 juta rupiah. Tuliskan atau buktikan atau berikan pendapat Anda dan diskusikan bersama kami sesuai fakta data di luar dogma agama
tokoh-tokoh sejarah atau mungkin manuskrip atau mungkin ada prasasti dan lainnya di luar dogma agama kalian yang dapat menceritakan keberadaan Nabi Anda, dan ini menjadi sebuah tantangan terbesar. Sampai saat ini belum ada satu orang pun, bahkan sekaliber tokoh agama Anda pun tidak ada, dan itu dibuka selama 3 hari berturut-turut. Anda bisa lihat di channel JKK Jalan Kebenaran Kekal, sudah ditayangkan di sana, dan di room Superboy diperlihatkan di sana. Sungguh sesuatu hal yang sangat luar biasa. Oke baik saudaraku, tulis komentar kamu di kolom komentar. Mungkin jika ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang mau dari orang seberang yang ingin menyampaikannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.